Pada sebelumnya kita bahas tentang Lailatul Qadar dan sekarang insya Allah kita akan coba ngobrolin tentang i'tikaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana i'tikafnya teman-teman sekarang? Pada sebelumnya kita bahas tentang Lailatul Qadar dan sekarang insya Allah kita akan coba ngobrolin tentang i'tikaf. Sempat disinggung bahwasanya i'tikaf itu memang tidak ada spesifiknya seperti apa ya i'tikaf itu. Itulah kenapa kalau kita melihat di masjid-masjid ada yang mengisinya dengan baca Al-Quran, kemudian ada yang mengisinya dengan baca-baca doa gitu kan. Ada juga yang diisinya dengan ceramah, ada juga yang mengisinya dengan ngadain sedekah, misalkan apapun itu. Karena memang sempat dibahas sebelumnya bahwasannya pada perintahnya itu cuma ada i'tikaf saja, tidak ada perintah yang spesifik. Jadi ketika kamu i'tikaf, kamu harus A, B, C, D, dan sebagainya, nggak ada. Itu tidak ada. Makanya untuk saat ini, jadi yang memang bisa kita lakukan ketika i'tikaf itu, kita lakukan apapun yang memang bisa mendekatkan diri kita dengan Allah. Apapun itu, mau tadarus, monggo, silahkan. Jadi kalau mau murotal, ya silahkan, atau mau tilawah. Kemarin sudah dibahas ya, sempat dibahas bahwasannya antara murotal dan tilawah itu berbeda. Murotal itu membaca Al-Quran secara benar, secara tartil, itu murotal, sedangkan tilawah itu membaca Al-Quran dengan maknanya. Nah, kita mau yang mana nih pilihan kita, atau mau keduanya, silahkan, itu lebih bagus lagi. Atau mau diisi dengan dzikir kepada Allah, silahkan. Mau diisi dengan berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang telah diajarkan kepada kita, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, silahkan. Tidak ada masalah. Artinya, karena di sini peluangnya banyak, karena tidak ada spesifik, itu artinya peluangnya banyak. Apapun yang kita lakukan selama i'tikaf itu, yang pasti niatkan adalah untuk Allah saja. Karena kan ada orang-orang tuh niatnya itu, jadi ketika seorang datang ke sebuah majelis ilmu misalkan itu, niatnya biasanya ada beberapa niat. Ini orang-orang itu beda-beda. Pertama, ada yang niat itu karena zikir, dalam artian dia niat itu karena ingin mengingat Allah. Nah, ini yang bagus. Ini yang terbaik. Ini yang seharusnya. Kita niatkan sesuatu itu untuk mengingat Allah, untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Itu niatnya niat zikir. Kemudian, ada yang kedua, niatnya itu adalah niat naksir. Kan nggak sedikit ya orang-orang yang datang i'tikaf itu karena si manehna, si dia ikut i'tikaf juga. Nah, ini bahaya ini. Ini berbahaya. Jangan sampai kita pergi i'tikaf itu karena ada si dia, ada si someone. Nah, ini udah salah, ini salah kaprah. Kemudian yang ketiga, ada niat buncir. Kan tidak sedikit ya ketika i'tikaf itu suka ada orang-orang yang ngasih makanan gitu. Nah, ini ada orang-orang yang niatnya itu emang gitu. Jadi kalau di Sunda itu namanya moropincuk. Jadi mereka itu datang ke masjid, tapi tujuannya adalah untuk dapat pincuk buat makan. Ya nggak salah, cuman nggak betul juga itu teh. Jadi kan itu adalah bonusnya aja, nggak perlu kita niatkan, yuk kita pergi ke masjid A, ke masjid B. Di sana mah pincuknya sama A sama B, itu jangan sampai seperti itu. Kemudian yang keempat ada lagi nih, orang-orang yang datang i'tikaf itu niatnya ngadahdir. Jadi mereka itu hanya ingin pindah tidur saja. Alasannya ya minimal kalau tidur di masjid mah menang pahala. Kan nggak gitu ya konsepnya. Jadi jangan sampai kita ketika kita mau melakukan i'tikaf di masjid itu, ingatkan niat kita hanya niat untuk berzikir, bukan niat naksir, bukan niat buncir, apalagi niat ngadahdir.
kalau kita melihat dari sisi yang lain, bisa jadi itikaf adalah cara Rasul evaluasi tahunan beliau. Kenapa? Karena begini, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi nabi itu pada bulan Ramadan. Jadi wajar kalau misalkan evaluasi tahunan beliau itu ada bulan Ramadan juga. Tapi kalau misalkan kita melihat dari sudut pandang yang lain, kita bisa melihat bagaimana Rasulullah memohon ampunan. Karena wajar kalau misalkan yang namanya evaluasi itu pasti ada kurang, ada lebihnya. Nah, ketika kurangnya, kita meminta ampunan. Karena evaluasinya langsung dengan Allah. Makanya doa ketika itikaf itu adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afuwun, Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan mencintai orang-orang yang memohon ampun. Fa'fu anni, maka ampunilah aku. Karena kalau melihat dari sudut pandang yang tadi, bagaimana ini evaluasi beliau, wajar kalau misalkan dalam 1 tahun itu ada kurang, ada lebihnya. Sehingga ketika kurangnya, beliau meminta ampun. Jadi sekali lagi, ketika teman-teman mau itikaf, niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah saja. Dan mudah-mudahan Allah berikan Lailatul Qadar kepada kita, sehingga kita punya kesempatan untuk melakukan kebaikan itu selama lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 80 tahun sebagaimana orang-orang zaman dulu itu hitungan dikatakan bagus beribadah itu adalah kalau misalkan dia sudah beribadah selama 80 tahun. Sedangkan kita, umat Nabi Muhammad itu, karena kita tidak punya kesempatan untuk itu, karena usianya memang relatif pendek, maka Allah berikan itu. Berikan kesempatan supaya kalau kita dapat itu, kita punya hari di mana hari itu ibadah yang kita lakukan lebih baik daripada 1000 bulan. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.